Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya teman-teman ya. Gimana kita mulai? Ya, silakan Pak Yusuf. Oh ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Dr. Muhammad Nurul Yamin yang saya hormati, teman-teman mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi ini kita kembali dipertemukan dalam perkuliahan teori-teori komunikasi. Ini mungkin menjadi kelas online yang terakhir mungkin ya, kecuali ada kondisi tertentu karena insya Allah besok kita sudah mulai offline, jadi pertemuan terakhir secara online. Kecuali mungkin nanti Bapak Dr. Muhammad Nurul Yamin pas sedang di luar kota atau ada agenda yang tidak bisa bertemu secara fisik, nanti kita fasilitasi secara online. Mari kita awali kelas kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, ya, pada pagi ini kita akan melanjutkan presentasi kelompok. Nah, pada pagi ini kelompok 5 yang akan presentasi tentang salah satu teori komunikasi, yaitu social penetration theory atau teori penetrasi sosial. Teori ini masih masuk dalam tradisi interpersonal communication, tradisi komunikasi antar pribadi. Kelompok 5 dari kelas B ini terdiri atas Diva, Jihan, dan Dewanti ya. Ini Mbak Jihan sudah hadir, Mbak Dewanti juga hadir. Mbak Divanya sudah hadir atau belum? Atau Diva ini Mas ini ya, karena kita belum. Ini Pak, perempuan Pak, Irhamna Pak. Oh, Irhamna, baik. Iya. Sudah hadir semuanya. Ya. Waktu dan tempat langsung kita berikan kepada kelompok 5. Dipersilahkan. Bapak, maaf sebelumnya. Iya, gimana? Kan Bapak kemarin disuruh bikin 2 materi ya. Hari ini kita mau presentasiin yang agenda setting teori, Pak. Oh ya, boleh silahkan. Yang siap yang mana dulu? Dipersilahkan. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Bapak ini langsung dimulai aja, nggak apa-apa, baru sedikit yang join.
Ya, dimulai saja berapapun yang hadir ya. Tadi kelas saya buka 5 menit sebelum pukul 7. Kita mulai 11 menit setelahnya ya. Ini kita perlu perbaiki kualitas waktu kita. Silakan. Oke, baik, Pak. Izin untuk memulai presentasi ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini guna memenuhi tugas kelompok untuk mata kuliah teori-teori komunikasi. Yang terhormat Bapak Yamin dan Bapak Yusuf selaku dosen pengampu mata kuliah teori-teori komunikasi, serta teman-teman yang ada di room Zoom kelas ini. Next. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi agenda setting teori. Saya Rewanti Rami Izati selaku moderator dan teman saya Jihan Anjani Putri dan Irhamna Janadi Fatma yang ikut serta menjelaskan materi presentasi hari ini. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan sedikit gambaran tentang agenda setting teori. Komunikasi massa atau mass communication adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak, yaitu seperti surat kabar atau majalah, atau elektronik, seperti radio atau televisi, yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat. Salah satu teori efek komunikasi massa adalah teori agenda setting. Next. Berikutnya, ini ada rangkaian materi yang akan dipaparkan. Yang pertama, sejarah lahirnya agenda setting teori, penemu agenda setting teori, pernyataan agenda setting teori, contoh kasus penerapan secara umum, dan secara dakwah agenda setting teori. Yang pertama, sejarah lahirnya dan pernyataannya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mbak Jihan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan sejarah lahirnya agenda setting teori. Teori agenda setting pertama dikemukakan oleh Walter Lippmann tahun 1965. Penelitian empiris teori ini dilakukan MC Combs dan Shaw ketika mereka meneliti penelitian presiden tahun 1972. Mereka menganggap khalayak bukan saja belajar tentang isu-isu masyarakat dan hal-hal lain melalui media. Mereka juga belajar sejauh mana pentingnya suatu isu atau topik dari penegasan yang diberikan oleh media massa. Dampak dari media massa adalah untuk menimbulkan perubahan kognitif di antara individu-individu yang bisa dijuluki sebagai fungsi agenda setting dari komunikasi massa. MC Combs dan Shaw pertama-tama melihat agenda media. Agenda media dapat terlihat dari aspek apa saja yang coba ditonjolkan oleh pemberitaan media tersebut. Media massa mampu membuat beberapa isu menjadi lebih penting dari yang lainnya, sehingga media mampu mempengaruhi tentang apa saja yang perlu kita pikirkan. Selanjutnya, penemu agenda setting teori. Teori agenda setting pertama dikemukakan oleh Walter Lippmann tahun 1965 pada konsep The World Outside and the Picture in Our Head. Kemudian teori agenda setting dikembangkan oleh Maxwell C. MC Combs, seorang profesor peneliti surat kabar dari Universitas Syracuse, USA, dan Donald L. Shaw, profesor jurnalistik dari Universitas North Carolina, USA pada 1968. MC Combs dan Shaw mengembangkan pendekatan tersebut. Saya kembalikan ke moderator.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Jihan atas penjelasannya. Selanjutnya, pernyataan agenda setting teori dan contoh kasus penerapan secara umum akan dijelaskan oleh Mbak Diva. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan membacakan pernyataan agenda setting teori. Pernyataan yang pertama datang dari Maxwell E. MC Combs dan Donald L. Shaw percaya bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mentransfer hal yang menonjol yang dimiliki sebuah berita dari news agenda mereka kepada public agenda. Pada saatnya, media massa mampu membuat apa yang penting menurutnya menjadi penting pula bagi masyarakat. Yang kedua adalah dari Bernard C. Cohen, teori yang menyatakan bahwa media massa berlaku merupakan pusat tentu kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik, dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Dan yang terakhir adalah dari Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Frost, teori yang menyatakan bahwa media membentuk gambaran atau isu yang penting dalam pikiran. Hal ini terjadi karena media harus selektif dalam melaporkan berita. Saluran berita sebagai penjaga gerbang informasi membuat pilihan tentang apa yang harus dilaporkan dan bagaimana melaporkannya. Apa yang masyarakat ketahui pada waktu tertentu merupakan hasil dari penjagaan gerbang oleh media. Selanjutnya, contoh kasus penerapan secara umum agenda setting teori. Nah, di sini kasus yang pertama adalah berita dari Gaza. Pada sisi peperangan yang dianggap penting membuat masyarakat berpikir akan kebenaran yang diberitakan media. Berbagai media memberitakan isu Gaza dari sudut pandang berbeda yang membuat berita Gaza diterima oleh halayak, dan halayak akan terus mengikuti peristiwa. Masyarakat menerima pemberitaan yang diagendakan sehingga mempengaruhi pikiran halayak tentang apa yang terjadi di Gaza, Palestina. Kasus yang kedua adalah berita mengenai perseteruan antara KPK dan Polri yang terus-menerus disiarkan dalam waktu rata-rata mencapai 2 jam atau lebih dalam siaran televisi dan disajikan pada surat kabar dengan mengisi hampir setengah halaman muka. Dalam hal pemberitaan kasus KPK dan Polri yang mengedepankan proses penangkapan Bibi Chandra, media massa mengagendakan berita mengenai hal tersebut sebagai berita yang paling diutamakan untuk disajikan kepada masyarakat. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya ada contoh agenda setting teori dalam dakwah. Saat ini masih gencar pemberitaan mengenai ustadz yang dianggap radikal, padahal muatan atau materi dakwah yang diberikan oleh ustadz tersebut hanyalah mengenai Islam secara umum, tidak ada unsur radikal sama sekali. Namun masyarakat banyak yang menganggap ustadz tersebut radikal. Salah satu alasan mengapa banyak yang menganggap seorang ustadz radikal adalah karena berita yang dimuat di media adalah berita yang mengecap bahwa ustadz tersebut adalah ustadz radikal. Saat ini peran media sangatlah besar dalam mengiring opini dari masyarakat. Sekali media memberitakan hal buruk, maka masyarakat akan menganggap sesuatu itu buruk tanpa tahu kebenarannya. Oke, itu saja yang dapat kami presentasikan hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau bertanya, kami silakan. Tapi kami batasi 2 orang saja terlebih dahulu. Baik, terima kasih kelompok 5 atas presentasinya. Ya, kita berikan aplaus untuk teman-teman kelompok 5. Baik, selanjutnya silakan jika teman-teman memiliki pandangan yang lain bisa memberikan tanggapan atau mungkin pertanyaan juga diperbolehkan. Silakan.
Bapak, saya izin bertanya. Oh iya, silakan Mbak Lala. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Lala Afafa. Di sini saya ingin menanyakan mengenai eh, eh, teori agenda setting. Nah, pada teori agenda setting itu, seperti apa yang dikatakan oleh Bernard C. Cohen, yaitu teori yang menyatakan kebenaran bahwa media massa berlaku merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik, dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang itu kan, Pak, terutama pada televisi yang kita tonton biasanya, itu banyak sekali sudah beberapa orang mengatakan bahwa kita itu tidak bisa lagi percaya kepada media massa. Nah, sedangkan apa yang disampaikan oleh Bernard C. Cohen ini sangat membelakangi dari apa yang terjadi pada kita sekarang. Nah, bagaimana kita dapat menanggapi hal ini, Pak? Begitu. Mungkin itu saja, Pak. Oh ya, terima kasih. Silahkan penanya yang lainnya atau pemberi tanggapan yang lainnya. Mungkin nambah yaitu ya untuk membaca kalau ada nama orang barat kok di depannya ada huruf MC ya. Itu bacanya mek ya. Seperti McDonald ya. Itu MC itu artinya adalah anak dari Pak Donald. Kalau di situ ada McKenzie, McCombs, ada McDonald, itu artinya adalah Mc itu anaknya dari Mister nama yang di belakangnya itu. Jadi bukan MC bacanya tapi Mc ya. MAC, Mac ya. McDonald itu juga bisa. Baik, jika tidak ada lagi yang lain, ya kita serahkan kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Lala ini. Dipersilahkan. Pak, kami diskusikan dulu ya. Ya, silakan. Jangan lama-lama ya diskusinya ya. Baik, sambil menunggu hasil diskusinya ya, kita perlu informasikan ya bahwa insya Allah untuk minggu depan kelas kita akan kembali offline, kita kuliah kembali di kampus ya. Tetapi untuk presensi tetap melalui My Class nanti. Jadi nanti ada kemungkinan ada presensi kehadiran di kelasnya dan juga di My Class-nya. Bagaimana kelompok 5?
ini ada 2 mahasiswa yang ingin bertanya ini. Kita beri kesempatan nanti ya setelah ada jawaban, karena nanti kalau pertanyaan masuk mereka sedang diskusi malah tidak sempat untuk merekam pertanyaannya. Baik Pak, izin menjawab. Ya, dipersilakan. Ya, tadi Mbak Lala bilang kalau misalnya banyak yang tidak percaya kepada media ya. Betul sekali, karena sekarang media itu banyak yang mengiring opini masyarakat ke arah yang semaunya dia gitu loh. Kalau misalnya dia memihak ke A, ya mungkin media tersebut akan memberitakannya A, makanya opini masyarakat itu yang A. Makanya kita sebagai masyarakat itu wajib untuk tahu mana yang benar dan mana yang salah. Terus kita juga ya harus mengetahui bahwa misalnya acara-acara yang diberitakan itu tuh mengundang narasumber yang maksudnya memihak ke yang mana gitu. Nah, kita harus tahu. Ya mungkin itu sebagai upaya agar kita itu tidak terbawa oleh media-media manapun ya, karena media sekarang banyak yang memihak ke salah satu pihak, makanya mungkin menjelek-jelekan pihak lain gitu. Nah, kita juga jangan terlalu 100% percaya kepada salah satu media tanpa melihat media yang lainnya. Mungkin seperti itu, Pak. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Ya, baik. Terima kasih kelompok 5 ya atas jawaban pertanyaan Mbak Lala. Baik, tadi ada 2 penanya ya yang ingin bertanya. Mas Zainuddin Amri, silahkan. Baik Pak, terima kasih. Saya akan bertanya kepada kelompok 5 yang barusan tadi teman-teman sudah menjelaskan terkait materi teori agenda setting, di mana intinya itu agenda setting itu bagaimana cara kita memilih sebuah isu yang dianggap penting gitu. Nah, pertanyaan saya di sini bagaimana cara kita itu membedakan framing yang mungkin kita ketahui dan agenda setting itu dalam media gitu. Mungkin itu teman-teman. Ya. Selanjutnya Mas Grafika Sayyidina, silahkan Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya mengapresiasi presentasi yang sudah dilaksanakan oleh kelompok yang bertugas menjelaskan mengenai teori agenda setting. Yang ingin saya tanyakan, dalam pelaksanaannya, teori agenda setting yang dilakukan oleh media itu apakah memerlukan kajian-kajian yang cukup serius untuk istilahnya melemparkan suatu isu, karena setiap masyarakat mempunyai perbedaan kultural dan perspektif yang berbeda-beda. Otomatis berita yang dikemukakan oleh media akan ditangkap berbeda-beda juga oleh masyarakat. Nah, bagaimana mungkin kelompok yang bertugas bisa menjelaskan apakah terdapat kajian-kajian khusus saat melaksanakan teori agenda setting agar masyarakat itu penerimaannya itu bisa sama dan agenda tersebut bisa terlaksana dengan maksimal. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih Mas Grafika. Silakan Mbak Diva, Mbak Jihan, dan Mbak Dewanti. Ya, silakan.
Baik, Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Zaid. Melalui agenda setting yang kita ketahui bagaimana media memilih sebuah isu yang dianggap penting. Sedangkan framing membuat kita aware bahwa media memiliki kemampuan untuk membingkai sebuah isu sesuai dengan kepentingannya sendiri. Mungkin itu saja, Pak. Mungkin bisa dieksplor lebih lanjut oleh teman-teman anggota kelompok yang lain. Ini ya Pak, mungkin kembali lagi kepada media yang memiliki kemampuan untuk membingkai sebuah isu dengan kepentingannya sendiri, ya kembali lagi kita pinter-pinter memilih ini aja sih Pak, memilih acara, menilai ini tuh lebih memihak ke yang mana gitu. Nah, jangan kita berpihak cuma satu, kita jangan melihat ke cuma satu acara doang, tapi lihat secara luas gitu Pak, agar kita tidak terlalu terpaku pada satu kepentingan gitu Pak, mungkin Pak. Baik, untuk pertanyaan dari Mas Grafika, gimana? Apa perlu kajian-kajian serius ya yang dilakukan oleh media itu sebelum mereka melemparkan suatu atau menyiarkan suatu peristiwa, menurunkan berita ya yang dia dalam saat itu sedang menerapkan teori agenda setting ini. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Grafika, Bapak. Ya, silakan Mbak Jihan. Tadi kan Mas Grafika menanyakan tentang kajian khusus dalam agenda setting teori ini. Setahu kami, tidak ada kajian khusus dalam agenda setting teori ini, karena setiap masyarakat bebas mau berpikiran seperti apa tentang berita yang disiarkan oleh sebuah media. Gitu. Gimana Mas Grafika, ada tanggapan terkait jawaban dari kelompok 5 ini? Oke, baik. Jawaban dari kelompok 5 berarti tidak ada sama sekali kajian
khusus atau pendalaman mengenai masyarakatnya saat melemparkan suatu berita. Jadi mungkin pertanyaan saya, apakah ada landasannya saat media melemparkan suatu berita jika tidak ada suatu kajian khusus? Mungkin itu. Apa ada landasannya saat melemparkan suatu berita jika tidak ada suatu kajian untuk memberitakan suatu? Gitu. Silakan kelompok 5. Bapak, apakah saya boleh membantu kelompok 5? Boleh, silakan Mbak Lala. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Seperti yang telah saya lihat mengenai teori agenda setting ini, nah, teori agenda setting ini kan ada orang yang berpendapat masih relevan lah untuk kita bisa jadikan dia itu sebagai suatu keadaan saat ini. Nah, tapi harus ada beberapa catatan yang harus kita bubuhkan di dalamnya, seperti pada masyarakat apa dan budaya seperti apa, atau pada kondisi apa dan seterusnya dan sebagainya. Nah, berarti dari apa yang disampaikan dalam yang saya lihat dan saya cari itu bahwa teori agenda setting ini memerlukan kajian-kajian khusus untuk melihat bagaimana suatu budaya, bagaimana mereka dapat menyampaikan soal-soal berita-berita yang akan mereka sampaikan. Jadi itu memerlukan kajian khusus. Mungkin itu pandangan dari saya. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Mbak Lala. Baik teman-teman ya, saya kira untuk presentasi dan diskusinya kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita persilahkan kelompok 5 untuk memberikan kata penutup. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah bertanya kepada kelompok kami. Mohon maaf kalau kita belum bisa memberikan jawaban yang kurang tepat. Oke, segitu saja, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mbak Dewanti dan kawan-kawan yang telah memantik pertemuan kita pada kesempatan pagi ini terkait dengan agenda setting teori. Saya kira kita berikan waktu kepada Pak Yamin ya untuk memberikan ulasan dan juga memberikan catatan-catatan terkait dengan presentasi maupun topik ini. Ya, beliau, Dr. Muhammad Yamin, aktif menulis di Harian Kedaulatan Rakyat. Jadi beliau juga pelaku dunia pers, dunia media. Silakan Pak Yamin. Terima kasih Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pak Yusuf dan teman-teman yang saya hormati, saya banggakan. Pertama, puji syukur, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di
perkuliahan ini yang hari ini kita masih lakukan secara online, tapi mudah-mudahan mulai minggu depan kita akan mencoba pertemuan kuliah ini secara offline. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Teman-teman sehat semuanya? Alhamdulillah. Adakah Alhamdulillah, informasi teman kita yang hari ini kebetulan sedang sakit atau bagaimana, ada nggak ya? Mudah-mudahan sehat semuanya ya, mudah-mudahan. Dan kalaupun ada yang sakit, kita doakan segera sembuh ya. Dan yang sempit disempatkan waktunya ya, yang hari ini belum sempat bergabung kuliah, mungkin karena sempitnya waktu, mudah-mudahan kita doakan menjadi sempat ya untuk waktu-waktu yang akan datang, mengingat tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Apalagi teman-teman ya, seperti saya dulu juga, seperti Pak Yusuf dulu juga, ketika masih dalam dunia mahasiswa, tentu selalu teringat pesan para sesepuh, para orang tua kita, agar kita membekali diri kita itu dengan ilmu. Nah, hari ini kita memperdalam salah satu kajian di dalam ilmu komunikasi, yang di dalam ilmu komunikasi itu terdapat banyak lagi subkajian-kajian yang ada, dan yang hari ini kita diskusikan adalah tentang teori agenda setting ya, atau agenda setting teori. Kalau teman-teman buka materi pertemuan di awal ya, tentang materi pokok perkuliahan ini, khususnya ketika kita membicarakan tentang 7 tradisi di dalam pengembangan ilmu komunikasi, maka teori agenda setting ini masuk dalam salah satu kajian mass communication atau mass communication media, komunikasi massa. Nah, ada banyak teori di situ ya, yang kita angkat di kuliah ini juga tidak banyak, ada beberapa saja. Dan kelompok 5 ini mengangkat teori tentang agenda setting ya. Apa sih substansi atau pokok-pokok kajian dari agenda setting? Tadi ada pertanyaan yang menarik ya. Apa bedanya dengan framing ya? Framing itu juga bagian dari kajian dalam komunikasi massa, dan juga framing, agenda setting, kemudian kultivasi, itu teori-teori termasuk pada kategori teori klasik yang mencerminkan betapa pada awal-awal pertumbuhannya kajian-kajian komunikasi ini melihat betapa dominannya, betapa hegemoninya, betapa dominasinya media massa terhadap halayak. Jadi dalam konteks komunikasi massa, kalau kita bisa tarik rentang dalam kajian-kajian komunikasi massa itu, rentang awal ini menceritakan atau mengkaji betapa media massa itu punya pengaruh yang kuat terhadap halayak. Mutlak ya. Ada teori jarum hipersonik ya, jarum suntik dan lain-lain. Ini menandakan media massa memiliki kekuatan yang dominan. Tapi seiring perjalanan waktu, kajian-kajian komunikasi massa tidak hanya melihat pada dominasi media, tetapi juga bergeser kepada nanti masyarakat atau halayak juga punya pengaruh terhadap media. Sehingga kajian agenda setting ini
masih membicarakan terhadap dominasi media terhadap khalayak yang mampu apa? Mampu menentukan, men-setting apa yang disetting oleh media atau agenda apa yang khalayak yang dipengaruhi oleh media dalam hal menentukan agendanya, itulah agenda setting ini mendiskusikannya, mengkajinya. Sehingga kalau kita lihat agenda setting itu nanti di slide berikutnya akan saya sampaikan mempertemukan 2-3 hal, ya. Media, ya. Kemudian tentang isi pesan media yang mempengaruhi begitu kuat agenda khalayak. Nah, kalau framing di mana? Framing masih fokus kepada media yang dia membangun isi pesan, ya, isi pesan. Tidak terlalu fokus kepada kajian terhadap khalayaknya, tetapi fokus kepada media sebagai sumber informasi dan isi pesan atau konten yang mencerminkan kerangka dari media itu. Apakah kerangka berpikir, kerangka ideologis, dan kerangka lain yang berkaitan dengan media. Sehingga setiap teori memang memiliki irisan-irisan, ya, irisan yang kadang perbedaannya sangat tipis, ya, perbedaannya sangat tipis. Nah, kita membicarakan hari ini tentang agenda setting yang tadi asumsinya sudah saya sampaikan. Media memiliki kekuatan yang kuat untuk mempengaruhi agenda publik. Salah satu contoh, saya ingin bertanya ke teman-teman, apa yang hari ini menarik untuk kita diskusikan? Terkait itu Pak, mungkin yang lagi hangat itu yang di Jakarta Pak, itu Formula E Pak. Formula E, ya, yang kemarin. Ini tentang formula. Ini bisa 2 sekaligus, ya. Bisa 2 sekaligus untuk menjadi contoh teori agenda setting ini. Anda mendiskusikan tentang Formula E ini dengan teman-teman Anda yang lain? Ya, ngobrolkan gitu kan, membicarakan begitu? Iya Pak. Ya, oke. Anda menganggap itu menjadi apa? Dari mana Anda itu memiliki bahan untuk mendiskusikan atau membicarakan atau mengobrolkan terkait dengan Formula E? Dari yang sering saya lihat itu dari berita-berita Pak. Dari berita-berita. Siapa yang memproduksi berita itu? Dari media massa itu Pak. Media massa. Apa artinya? Apa yang dianggap penting oleh media dia memberitakan tentang Formula E, kemudian mempengaruhi agenda khalayak, termasuk agendanya Mas Zainuddin Amri ini, untuk apa? Untuk menjadi bahan perbincangan wacana di kalangan mahasiswa misalkan, kelompok masyarakat. Artinya apa? Materi diskusi, materi perbincangan Anda itu dipengaruhi oleh apa yang disajikan oleh media. Nah, kebetulan media menganggap penting memberitakan Formula E, gitu. Dan Anda, Mas Zainuddin dan teman-teman menganggap penting mendiskusikan tentang Formula E ini. Sehingga ketemulah 2 kepentingan, kepentingan media dan kepentingan khalayak. Maka biasanya kalau apa yang dianggap penting oleh media berkesesuaian dengan apa yang dianggap penting oleh khalayak, maka sesuatu yang dibicarakan, sesuatu yang penting itu akan dalam bahasa kita viral, bahasa kita dia akan menjadi satu perbincangan publik yang menarik. Itu satu, ya.
untuk menunjukkan betapa media memiliki kekuatan menentukan agenda set atau menentukan agenda publik. Tadi agenda materi diskusi, materi perbincangan. Pertanyaan saya yang kedua, teman-teman, kemarin nonton nggak Formula E? Paling tidak melalui siaran televisi. Nonton nggak? Sekilas saja Pak, melalui media TikTok atau Oke. Anda ada yang menonton secara sengaja menonton Formula E itu di depan TV? Kalau saya nonton. Dan saya mengalahkan agenda saya yang lain. Ya, saya mengalahkan agenda saya yang lain. Saya mengalokasikan waktu secara khusus itu untuk menonton Formula E. Ada yang tadi malam nonton sepak bola Indonesia melawan Meksiko di turnamen di Prancis yang kalah 0-2? Ada yang nggak nonton, nampaknya nggak hobi sepak bola, nggak hobi motor sport juga ini ya, nggak ada yang nonton olahraga motor, otomotif nggak ada. Saya siaran langsung jam 22.30. Saya sengaja menonton sampai tengah malam. Dan saya mengorbankan agenda saya yang lain, yaitu tidur lebih awal. Sejak siangnya, saya sudah mempersiapkan jam sekian saya akan nonton siaran langsung sepak bola. Agenda saya sudah diplot, disetting oleh media yang memberitakan bahwa akan ada siaran langsung sepak bola. Besok malam ada siaran langsung lagi. Ini saya informasikan, Indonesia melawan Kuwait, Piala Asia. Anda tonton, Anda cari berita di media, kayak berita. Kalau kemudian Anda tertarik dengan berita itu, Anda menyiapkan waktu, kopi dan lain-lain, berarti agenda Anda sudah disetting oleh media. Nah, dua hal, ya, mempengaruhi agenda perbincangan, ya, bahkan sampai pada mempengaruhi agenda aktivitas. Itulah kekuatan media. Nah, tadi ada pertanyaan yang muncul. Kan yang disampaikan di media itu kadang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita atau keinginan halayak. Itu artinya apa? Ada yang dianggap penting oleh media, ya, tetapi tidak dianggap penting oleh halayak. Sehingga yang terjadi adalah pertempuran kepentingan antara halayak dan media. Seperti misalkan tadi saya tanya, Anda nonton nggak? Nggak nonton. Berarti Anda menganggap tidak penting itu siaran langsung itu. Iya kan? Tapi bagi media itu dianggap penting. Berarti terjadi ketidaksesuaian antara kepentingan yang media dengan kepentingan halayak. Nah, dinamika inilah yang menjadi kajian di dalam teori agenda setting ini. Tetapi memang meskipun teori agenda setting ini termasuk pada teori klasik yang menceritakan atau mengkaji tentang dominasi media, dan pada faktanya itu adalah halayak itu juga tidak sepenuhnya mempercayai media, tadi ya, tidak sepenuhnya percaya pada yang disampaikan oleh media, tetapi teori ini masih dipercaya. Meskipun dalam prakteknya tidak. Contohnya gimana? Buktinya apa? Buktinya iklan masih kuat, masih banyak di media massa.
Itu artinya pemasang iklan punya kepercayaan bahwa media massa punya kekuatan untuk mempengaruhi khalayak. Meskipun di sisi lain, ya, keputusan khalayak itu tidak mutlak dipengaruhi oleh media. Ya faktanya orang masih pasang iklan. Ya. Tapi kemudian nanti ada kajian juga bahwa iklan itu telah mati. Ya, karena apa? Karena semakin cerdasnya khalayak. Nah, ini ada yang mengkritisi lagi. Iklan itu sudah tidak berpengaruh karena faktanya banyak iklan politik yang juga akhirnya nggak dicoblos juga. Berarti iklannya tidak efektif. Iklan itu telah mati, gitu loh. Berarti sudah digantikan dengan yang lain. Apa itu? Personal selling, ya, salah satunya. Personal selling itu di interpersonal communication, sehingga kita melihat dalam dunia marketing, misalkan ini sedikit bergeser ke komunikasi bisnis. Ada perusahaan yang gencar iklan di media massa, ya, tapi ada perusahaan atau produk yang tidak beriklan di media massa, tetapi dia beriklan melalui personal selling. Ya, jadi ada produk-produk yang tidak ada di iklannya, tapi dia iklan daratnya, ya, nanti ada media massa itu barat serangan udara, ini serangan darat dan lain-lain, ya. Nah, ada perusahaan yang tidak memilih iklan media massa sebagai strategi marketingnya. Ya, karena tidak tadi itu yakin itu kurang efektif. Nah, kapan menggunakan media massa, kapan menggunakan media non media massa, itu nanti kapan-kapan kita kaji dalam strategi media, ya, strategi media. Itu kajian tersendiri. Tapi ini saya ingin kembalikan bahwa teori agenda setting itu mengkaji atau mengasumsikan media ini begitu kuat mempengaruhi agenda khalayak. Tadi contoh konkretnya sudah saya sampaikan. Saya share screen, ya, yang untuk beberapa. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, ya. Ini ya tentang penemu teorinya, ya. Asumsinya begini. Meningkatnya nilai penting suatu topik berita pada media massa menyebabkan meningkatnya nilai penting topik tersebut bagi halayaknya. Tadi saya tanya, Anda apa yang Anda diskusikan hari ini? Kemarin tentang Formula E. Formula E dianggap oleh media penting itu, ya. Dan ternyata Anda juga menganggap penting, sehingga bertemulah kepentingan itu sama, maka match. Dengan demikian media memiliki kemampuan untuk menyeleksi, mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu. Nah, karena kekuatannya itu kemudian dilirik oleh para orang-orang yang berkepentingan bahwa media itu bisa untuk mengarahkan perhatian atas suatu gagasan tertentu. Karena media mampu menyampaikan apa yang dianggap penting oleh media itu akan dianggap penting oleh khalayak. Nah, persoalannya kemudian apakah yang dianggap penting oleh yang dimunculkan oleh media itu adalah sesuatu kepentingan yang murni, ya, satu kepentingan yang jujur, satu kepentingan yang untuk orang banyak. Nah, orang kemudian ingin memanfaatkan media agar seseorang yang tadinya tidak penting karena sering muncul di media massa menjadi penting, ya. Maka jangan kaget, ya, kalau seseorang itu sebelumnya
tidak pakai jilbab misalkan, tidak pakai sorban misalkan, karena ingin dianggap punya kedekatan religi, dia menggunakan media untuk memunculkan opini publik tentang seseorang. Sehingga media apa, ya, asumsi yang bisa kita ambil dari asumsi teori itu tadi adalah apa yang dianggap penting oleh media sebenarnya, ya, sebenarnya belum tentu hal yang penting bagi khalayak. Ini nggak match, ya, antara kepentingan media dengan kepentingan khalayak. Ya. Media yang pengelola media yang tajam, maka ada riset media, ya, dalam mengkaji apa yang akan diberitakan, apa yang akan disiarkan, program itu mencoba melihat kepentingan khalayak. Nah, biasanya ini yang disebut sebagai riset pasar. Kalau di dunia marketing. Karena belum tentu ketemu kepentingan media dan kepentingan khalayak, maka memungkinkan terjadinya manipulasi kepentingan melalui media. Ya, kepentingan melalui media. Dan sekaligus juga menggambarkan kepada kita dalam konteks relasi media dan khalayak, khalayak selalu dijadikan objek kepentingan. Jadi posisinya kita itu sebenarnya diperebutkan atau selalu menjadi objek dari berbagai kepentingan yang menggunakan media massa. Apakah politik, apakah ekonomi, dan lain-lain. Sehingga kadang kita misalkan sedang menonton media tertentu, misalkan Zoom, misalkan, atau YouTube, atau apa, atau di akun media sosial kita, WA, atau yang lain, kadang-kadang muncul iklan misalkan. Itu adalah karena itu menganggap atau memang berpandangan kita itu sebagai objek. Nah, karena sebagai objek, kadang para pelaku yang memanfaatkan kepentingan ini mengabaikan etika. Hal lain yang bisa kita ambil pelajaran dari teorinya adalah untuk menjadi orang penting, maka sering-seringlah muncul di media massa. Jadi ciri orang penting itu sering muncul di media massa. Dia menjadi narasumber, dia selalu dicari media untuk dimintai komentar tertentu, ya. Itu cirinya adalah orang sering muncul di media massa. Oleh karena itu, kalau Anda ingin menjadi orang penting, sering-seringlah muncul di media massa, tetapi tidak manipulasi media massa. Ya, gagasan-gagasan Anda, karya-karya Anda, ya, hasil-hasil pemikiran Anda itu dimunculkan di media massa. Hal lain juga kita bisa ambil satu makna, media menjadi bagian dari permainan kepentingan. Ya, dalam konteks ini, sehingga orang memang ingin memanfaatkan media, sehingga apapun, misalkan ini nanti mau musim kampanye, ya, ada koalisi A pasang di media ini, ya diterima saja. Nanti ada koalisi yang lain mau pasang iklan di media itu atau apa, ya diterima saja, karena itu bagian dari, kalau tidak diterima rugi juga, ya. Jadi dia bagian dari permainan kepentingan. Itu, ya, hal yang bisa kita pahami dari teori media. Kemudian lebih lanjut. Tadi bertemunya kepentingan itu dalam hal apa? Ini saya ambilkan dari Littlejohn, ya, Littlejohn. Apakah yang akan diberitakan, yang akan disiarkan itu harus dikaji? Iya, ya. Media, agenda media harus diformat, harus dikaji. Harus mengkaji apa? Ini apa sih kira-kira
kepentingan publik supaya apa? Supaya match. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini ada 3 lingkaran ya, ada 3 lingkaran itu mencerminkan 3 kelompok kepentingan dalam relasinya dengan media. Nah, 3 kelompok kepentingan itu siapa saja? Ya, yang pertama media itu sendiri, yang kedua adalah publik atau halayak, ya, dan yang ketiga adalah publik itu adalah pemerintah, ya, pemerintah. Kebijakan agenda-agenda yang berkaitan dengan yang melahirkan kebijakan publik, ya, kebijakan publik. Salah satu contoh misalkan hari-hari ini kita apa namanya menjadi marak diskusi. Anda kalau mau naik ke Borobudur sekarang tarifnya 750.000 loh, ya itu ya. Itu kebijakan publik loh, itu kebijakan publik. Nah, apakah kebijakan publik itu cocok dengan kebijakan atau ketemu nggak dengan kebijakannya halayak? Nah, ternyata macam-macam. Wah, kemahalan, bla 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 bla, ini bla bla bla. Nah, media kenapa memberitakan itu? Nah, ada di jurnalistik, teman-teman, Anda sudah dapat mata kuliah jurnalistik belum? Belum, Pak. Belum. Nanti di mata kuliah jurnalistik ada namanya kriteria berita. Ya, agenda media yang harus diformat itu nanti di sini ada proses selektivitas berita. Nah, berita itu akan diangkat kalau salah satunya berita itu menyangkut kepentingan publik. Karena media itu kan butuh dibaca, butuh didengar, butuh dilihat. Ya. Bahwa nanti yang tidak setuju kan tidak setujunya bukan kepada media, dia tidak setujunya kepada sumber apa namanya yang pembuat kebijakan itu. Nah, ada 3 kepentingan ini yang kemudian mencoba bertemu. Ya, media punya agendanya sendiri, halayak punya agendanya sendiri, pengambil kebijakan punya agendanya sendiri. Sehingga 3-tiganya, kalau ini kepentingannya ketemu, maka yang muncul adalah harmoni publik yang sejalan. Tapi misalkan kalau agenda medianya ternyata tidak cocok dengan agendanya pengambil kebijakan dalam hal ini negara, maka yang terjadi adalah media itu mungkin kalau di zaman Orde Baru ya dibredel ya, kemudian dicabut izinnya. Nah, itu karena apa? Agenda media dianggap bertentangan dengan agenda dari pengambil kebijakan. Nah, nanti kalau kita bicara tentang komunikasi massa, memang salah satu fungsi media massa itu adalah fungsi kontrol, ya, fungsi kontrol, melakukan kritik sosial. Karena tajamnya kritik sosial ini berpengaruh kepada masyarakat, maka pengambil kebijakan mencoba mempengaruhi media. Kamu jangan terlalu kritiknya, jangan terlalu tajam-tajam dong. Bila perlu kamu mendukung, gitu kan? Nah, itu kan yang diharapkan oleh pengambil kebijakan. Tapi saya beritahu teman-teman, di Indonesia itu memang aneh. Oh, enggak aneh, bukan Indonesia. Jadi antara pengambil kebijakan dalam hal ini adalah partai politik, dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat, ya, produk-produk dalam hal ini adalah pemerintah, ya, sekaligus mereka memiliki media, ya, media mainstream, ya, sehingga apa? Media yang seharusnya melakukan fungsi kontrol tadi itu, media yang idealisme itu menjadi ya yang seperti Anda saksikan hari inilah, ya, media. Bagaimana nasib media massa di Indonesia? Cuman sekarang era
revolusi 0.4 dan nanti akan berlanjut ke berikutnya, muncul media-media baru ya yang tidak bisa dikendalikan oleh apa namanya pengambil kebijakan. Kalau kita mengkaji media massa di Indonesia itu sangat menarik. Nanti itu satu mungkin bisa diskusi di warung kopi ya. Bisa sama-sama sekali-kali ngopi dengan saya, dengan Pak Yusuf, ya membicarakan, mempraktekkan agenda setting ini, yaitu mendiskusikan apa yang dianggap penting oleh media kita diskusikan. Tapi tiga agenda itu. Nah, apa biasanya yang didiskusikan atau yang dilakukan oleh media dalam mengformat agendanya? Ya, ada visibility, ada silency, ya, yang menonjol beritanya, yang relevan, yang kemudian memiliki valensi, yang menyenangkan atau tidak. Itu pertimbangan-pertimbangan media di dalam menentukan agenda settingnya versi media. Nah, yang kedua, halayak itu juga punya apa agendanya sendiri, ya. Familiar, akrab enggak? Tadi saya ambil contoh otomotif, mobil. Jangankan balapan mobil, Pak, balapan sepeda aja saya nggak pernah nonton. Dulu nontonnya cuma balapan karung gitu ya. Mungkin bisa saja karena acara 17-an. Oh, nggak familiar ya. Maka nggak menarik perhatian bagi halayak. Atau salah satu yang menarik itu penonjolan pribadi. Maka jangan heran ya kalau di media itu ada muncul tokoh yang ditonjolkan, itu menarik perhatian halayak. Ya, maka di rubrik-rubrik media massa itu ada tokoh, ya, ada rubrik tokoh. Jadi atau kita sering kalau judul beritanya itu menyangkut nama orang, itu menarik perhatian kita untuk langsung ditonton atau dilihat. Kenapa? Halayak itu punya keterikatan dengan penonjolan pribadi tokoh. Itu yang ketiga, kesenangan. Senang atau tidak ya, kalau nggak senang ya ngapain nonton bola malam-malam itu kan, ngantuk mendingan tidur itu kan, atau kegiatan yang lain. Nah, itu halayak punya agendanya sendiri. Sementara pengambil kebijakan punya agendanya sendiri. Dia butuh dukungan ya agar kebijakannya itu diterima masyarakat. Dan kemungkinan untuk bisa dilaksanakan ya. Dan juga apa namanya, nilai kegiatan itu bisa memberikan yang semacam kebebasan bertindak yang dilakukan oleh pemerintah. Biasanya pengambil kebijakan itu nggak mau diganggu. Dia ingin dalam melaksanakan kebijakannya itu punya kebebasan. Maka bila perlu kalau nggak bisa dibujuk dengan rayu, dibujuk dengan kayu. Itu kan yang sering terjadi. Nggak mau dirayu ya pakai bujuk rayu ya dipakai kayu. Sehingga kita bisa sering melihat fenomena-fenomena kekerasan di dalam alasannya adalah menegakkan aturan. Ya, karena pengambil kebijakan ingin ada freedom bahwa program ini harus jalan apapun alasannya, gitu kan? Nah, itu maka sering kita melihat misalkan nasib petani di Purworejo, di Jawa Tengah, di Kendeng dan lain-lain itu sering berhadapan dengan kemauan kebebasan bertindak dari para pengambil kebijakan, tidak memperhitungkan atau tidak memikirkan apakah pengambilan tindakan dalam melaksanakan kebijakan itu merugikan orang banyak atau tidak, terutama pada masyarakat kecil. Nah, tiga kepentingan itu bertemu di dalam kepentingan media. Nah, saya kira itu ya, teman-teman ya, memperkuat tadi yang disampaikan oleh kelompok 5 yang berkaitan dengan agenda setting. Teori agenda setting, bahwa lagi-lagi ingin saya tegaskan, teori ini menjelaskan media begitu punya power
ya untuk mempengaruhi khalayak. Bagi siapa? Terutama bagi masyarakat yang apa? Yang daya kritisnya terhadap media masih kurang. Ya, maka tugas teman-teman ya, terutama mahasiswa kemudian apalagi di bidang komunikasi, tugasnya adalah salah satu tanggung jawab sosialnya itu melakukan edukasi, melakukan advokasi di bidang melek media, ya. Jika hanya didiskusikan, ada aktivitas aktif, ya. Nah, ini bila perlu bentuk UKM sendiri atau komunitas sendiri, komunitas yang melakukan aktivitas pemberdayaan terhadap nalar kritis khalayak terhadap media. Nah, sekarang ini kan terkait media sosial aja kan setiap pesan yang masuk kan diuntal mentah-mentah, tidak dikunyah, ya. Apalagi disaring itu sebelum dimasuk dimakan, ya toh. Nah, itu enggak disaring, setelah masuk pun tidak dikunyah dulu, enggak langsung bahkan ditelan mentah-mentah dan setelah itu disemprotkan mentah-mentah juga ke orang lain. Nah, perlu edukasi, ya, perlu edukasi. Nah, itu bagian dari yang tugas mahasiswa juga, ya, melakukan edukasi, advokasi, melakukan membangun kesadaran kritis media. Apalagi sudah mengkaji tentang agenda setting. Nanti kalau mengkaji tentang framing, lebih lagi mengkaji yang lain pada masyarakat tentang media massa. Baik Pak Yusuf, teman-teman sekalian, saya kira hari ini yang bisa saya sampaikan memperkuat kajian kita tentang salah satu teori di dalam komunikasi massa, yang komunikasi massa itu menjadi salah satu tradisi di dalam perkembangan ilmu komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Yamin atas uraian dan juga atas catatan terkait dengan teori agenda setting ini. Bahwa kita orang-orang yang diberi anugerah untuk masuk ke dunia komunikasi, ya memang sudah sepantasnya untuk memahami ini dan kemudian melakukan aksi. Jadi kalau tadi ada edukasi dan advokasi untuk menjaga nalar kritis umat. Baik, saya kira untuk pertemuan pagi ini bisa kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya insya Allah kita lanjutkan pada Senin yang akan datang. Terima kasih kita aturkan kepada Bapak Dr. Muhammad Nurul Yamin dan juga kepada teman-teman yang telah hadir. Jangan lupa untuk presensi di My Class, ya, jangan ditunda sampai nanti malam. Selesai sesi ini, bagi yang belum mengisi silakan diisi presensinya. Dan marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sehat selalu Bapak. Amin, amin. Terima kasih. Saya end ya sesi kita ya.